الله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kajian pada kali ini. Biasanya Ahad kedua jadwalnya Ustaz Subhan, tapi beliau tadi malam berhalangan safar. Jadi biasanya kalau kajian rutinnya berhalangan, nanti kita ganti dengan kajian-kajian muamalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini belajar bersama tentang salah satu muamalah yang sering dipraktekkan, yang sering sekali terjadi kesalahan mengenai tentang jual beli kredit, ya, jual beli kredit. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah memberikan kita semua jalan, membawa kita semua ke jalan yang benar sesuai dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, jalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Serta salawat yang kita sampaikan ini juga teriring, ya, kepada para sahabat, ya, kepada para tabi'in, kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Khalifah Umar, ya, sampai pasar itu dirazia, dicek apakah para pedagang yang berdagang di pasar tersebut mengetahui tentang hukum-hukum terkait perniagaan mereka. Sebegitu pedulinya para sahabat, ya, tentang hukum Islam supaya hukum itu tegak, tidak hanya yang mengatur kepada hablum minallah, hubungannya kepada Allah, juga terkait dengan yang mengatur hablum minannas, hubungan antar manusia. Dan di zaman akhir ini banyaknya problematika muamalah maliyah, ya, apalagi kalau sudah terkait dengan produk-produk perbankan syariah, ya, fikih muamalah kontemporer, ya, kartu kredit, jual beli saham obligasi, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, bisa kita ukur, bisa kita pandang dari segi perspektif pandangan syariah, pandangan agama. Apakah muamalah tersebut boleh? Apakah muamalah tersebut memang ada pada Islam? Apakah muamalah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kesyariahan? Banyak di kalangan kita ketika ingin mencapai atau membeli, memperoleh, mendapatkan sebuah barang, ya, kita biasanya larinya kemana?
Kalau sekarang ke dealer, nanti habis itu di dealer ternyata sudah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan. Prakteknya pada sejatinya kita milih di mana? Di dealer. Saya motor yang ini, yang warna merah ini, yang cc-nya segini, mereknya ini, harganya sekian, tapi saya cuma punya uang sekian. Gimana Pak? Gimana Mas? Dia nanti diarahkan biasanya ke lembaga pembiayaan. Bisa ada nih, cukup membayar DP 5 juta. Apakah benar jual belinya itu kepada dealer, ataukah jual belinya itu ke lembaga-lembaga pembiayaan, ke leasing? Prakteknya yang terjadi ya adalah kita menentukan barang, kemudian nanti harganya berapa, katakan 20 juta, nanti leasing bisa cair berapa, dicicilnya kepada leasing, padahal barangnya punya siapa? Punya dealer. Kita nyicilnya ke siapa? Ke leasing. Jadi sebenarnya kita jual belinya sama siapa, dan objek jual belinya apa? Kalau begini berarti ya kita membeli uang 20 juta kepada leasing, kemudian kita membayarnya secara angsuran, katakanlah ketemunya kalau di jumlah 25 juta. Berarti jual beli motor atau jual beli uang kira-kira? Yang punya barang siapa? Dealer. Kita jual beli uang sama leasing, betul. Maka kita akan nanti sedikit mempelajari tentang itu, tentang kredit ya. Adakah kredit dalam Islam? Kemudian bagaimana kredit supaya dibolehkan? Syarat-syaratnya apa saja? Ya. Apa kesalahan-kesalahan yang ada pada kredit? Ya. Pedagang itu, penjual itu, saya singgung di awal di zaman Umar bin Khattab ya, yang merazia para pedagang supaya para pedagang itu mengilmui ya tentang apa yang dia lakukan. Pedagang itu harus apa? Pertama dia biasanya harus punya apa? Punya modal. Betul. Ya, pedagang harus punya modal. Ilmu-ilmu tentang modal, dan punya modal juga. Kemudian apa? Ilmu-ilmu tentang produksinya. Ya, kalau dia memang memproduksi itu, ya, kalau dia memang memproduksi barang tersebut, ilmu-ilmu tentang produksinya. Kemudian pedagang juga harus mengetahui tentang pemasarannya, ya kan? Pemasarannya bagaimana? Dan yang tiga tadi, ilmu tentang modal, ilmu tentang produksi, ilmu tentang pemasaran, itu banyak digencarkan, banyak dijadikan skala prioritas. Dan ilmu yang keempat itu malah banyak yang lupa, banyak yang tidak ingat, yaitu apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat, yang berkaitan dengan perdagangan. Padahal ini yang menentukan halal dan haramnya transaksi perdagangan yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, la ya'tiyana 'alan nas zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haramin. Ya, akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan ini sudah diprediksi, sudah digambarkan di zaman sebelumnya, di zaman Nabi.
Hadis ini menjelaskan akan datang suatu zaman orang nggak peduli caranya halal apa haram, yang penting dapat uang, yang penting dapat rezeki. Dan kita lihat, kita tambahkan, ya, ditampakkan di zaman sekarang banyak gak yang demikian? Banyak. Sibuk dengan ilmu-ilmu permodalan, sibuk dengan ilmu-ilmu produksi, sibuk dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pemasaran, tapi lalai, lupa ilmu-ilmu agama seputar dengan yang berkaitan dengan perdagangan. Padahal Imam Bukhari bilang apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Mu'ad bin Jabal bilang al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amalan, ya, kemudian apa? Amalan mengikutinya. Maka kita harus mempelajari, maka kita harus memahami prinsip-prinsip dalam muamalah. Yang kaitannya kita bahas dalam muamalah maliyah, dalam muamalah yang berkutat dengan seputar dengan mal, dengan harta. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya, memfaqihkannya dalam agama. Maka jika ingin diberikan kebaikan, maka jika ingin diberikan keberkahan, ya, dalam perdagangannya, maka kuasailah berbagai hal yang berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan. Yang tadi Anda singgung di awal ketika Umar bin Khattab melarang orang yang tidak paham prinsip muamalah, dia berdagang di pasar, itu dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kata Khalifah Umar bin Khattab, la yattajir fi suqina illa man faqiha al-aqla riba. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham, orang yang faqih akla riba. Akla riba itu apa? Seluk beluk riba. Ya, seluk beluk riba. Karena banyak muamalah-muamalah yang kita nggak tahu ternyata itu termasuk ke dalam riba, yang akhirnya membuat apa? Harta yang dihasilkan di situ menjadi haram. Ya, maka perlu para pedagang, ya, untuk mengilmui hal tersebut. Lalu akan timbul pertanyaan, para pedagang itu sebenarnya harus mengilmui tentang apa saja? Ya, akan timbul pertanyaan itu dalam benak setiap para pedagang. Yang pertama apa? Ilmu tentang apa? Yang paling penting, yang paling pokok apa? Akidah. Akidah dan keyakinan yang benar. Paham tentang rukun iman. Orang kalau akidahnya benar, orang kalau keyakinannya benar, maka dia akan kenceng, aku nggak mau, saya nggak mau melakukan transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam. Tapi kalau akidah dan keyakinannya belum benar, peduli nggak dengan mana yang halal dan mana yang haram? Nggak akan peduli. Ya, maka akidah dan keyakinannya benar. Ya, ilmu-ilmu tentang rukun iman, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang keyakinan, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah harus dibenarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, para pedagang harus menguasai apa lagi? Harus mengerti apa lagi? Ilmu-ilmu tentang ibadah-ibadah hariannya. Ya, rukun Islam, ya, wudu, mandi wajib, sholat dan sebagainya, harus tahu itu dulu. Ya, jadi jangan sampai nanti sibuk mempelajari muamalah maliyah, ternyata sholat belum benar. Ya, ternyata wudunya masih belum benar. Ternyata akidahnya masih belum benar. Didahulukan terlebih dahulu akidah,
dan ilmu-ilmu yang seputar tentang ibadah-ibadah harian. Baru kemudian yang ketiga, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang fikih muamalah. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang fikih muamalah dia pahamkan, ya, dia benahi, dia pelajari, ya, supaya tidak terjatuh pada kesalahan. Dan waktu itu dapat anak singgung, ya, garis besar biasanya itu yang namanya muamalah itu diharamkan atau tidak. Itu biasanya ada 3 garis besar kategori. Yang pertama apa kemarin? Yang membuat muamalah menjadi perdagangan menjadi haram. Garis besarnya yang pertama apa kemarin? Ada yang hadir waktu itu membahas tentang pembebanan jaminan waktu itu. Zulam apa zulam? Kezaliman. Biasanya muamalah maliyah yang dilarang, ya, di situ ada unsur apa? Zulam, ada unsur kezaliman. Kemudian apa? Yang kedua apa? Riba. Ada unsur riba. Kemudian yang ketiga apa? Gharar. Ya, ada unsur apa? Spekulasi, ya, untung-untungan, ya, seperti halnya taruhan, ya, biasanya. Padahal, ya, kezaliman itu dilarang. Zalim itu apa sih sebenarnya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau pada diri kita misalkan, anak nggak mau tidur sama sekali, anak pengennya ibadah. Zalim nggak pada dirinya, kepada badannya. Zalim padahal badan butuh istirahat. Kalau kaitannya dengan karyawan kita misalkan, ini karyawan, ya, perjanjiannya kerja 4 jam misalkan, bayarannya 4 jam, dia disuruh kerja 5 jam. Zalim nggak jatuhnya? Zalim. Karyawan kepada bos, perjanjian kerja 4 jam, ternyata dia banyak main HP-nya, kerjanya cuma 3 jam atau 2 jam setengah atau bahkan mungkin 1 jam. Zalim nggak kepada bosnya? Zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Riba, ya, riba kita tahu bersama, contoh garis besarnya atau contoh umumnya biasanya apa? Orang, ya, gampang ya, untuk menggampangkan ini bisa kasih gambaran analoginya. Orang pinjam uang 1 juta, dikembalikannya misalkan 1.200.000. Kelebihannya itu namanya riba. Itu analoginya untuk biar gampang, ya. Padahal pelaku riba itu, ya, diancam kekal di dalam neraka. Ya, bisa cek nanti Quran surah Al-Baqarah ayat 275 kalau tidak salah, nanti coba dicek. Ya, pelaku riba diancam kekal di dalam neraka. Antuna, ya, umahat juga banyak sekarang yang banyak berdagang malah umahat, ya, bukan abi-abinya sibuk ngurus anak ya di rumah, enggak. Jadi biasanya sekarang itu umi-uminya, perempuannya, akhwat-akhwat kita itu banyak berdagang, membantu pemasukan daripada suaminya, karena zaman sekarang kebutuhan banyak, ya, nggak cukup tentang kebutuhan primer saja, dan tidak butuh kebutuhan lain yang akhirnya istri inisiatif untuk membantu perekonomian suaminya. Masya Allah, ya, itu satu hal yang antum kalau istrinya berdagang bersyukur, karena itu sebenarnya adalah kewajiban antum, kemudian dibantu oleh istri, harus bersyukur. Ya, yang penting untuk umahat, untuk ibu-ibu, jangan sampai lupa yang bukan kewajiban. Jangan sampai membuat kewajiban antuna menjadi tidak terlaksana. Mendidik anak-anak, membersamainya, melayani suami. Jadi kita itu seorang muslim dan muslimah harus paham skala prioritas, mana yang penting, mana yang enggak. Analoginya begini, orang mau sholat malam hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Kemudian sampai dia tidak sholat subuh
karena dia melakukan sholat malam. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai dia melakukan yang sunnah, melakukan yang mustahab, mengorbankan apa yang wajib yang harus menjadi tanggungan dia. Ya, itu ada rambu-rambunya. Hati-hati juga para umat tentang hal tersebut. Ya, perlu mengilmui tentang hal tersebut. Pelaku riba itu kekal di dalam neraka. Hati-hati. Udah sholat, udah zakat, udah ngaku muslim, udah capek bolak-balik ke adzaki, betul, untuk menuntut ilmu agama, masih melakukan riba, bahkan menghalalkan riba, kemudian diancam apa? Kekal di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sia-sia nggak kira-kira? Sia-sia. Kemudian tentang riba juga, ya, ada hadis dari Bara bin Azib, ya, bahwasanya riba itu memiliki apa? 72 pintu dosa. Riba itu memiliki 72 pintu dosa. Ya, yang teringannya itu seperti apa? Seperti berzina dengan ibu kita sendiri. Pintu dosa paling ringannya riba, seperti berzina dengan ibu sendiri. Keji apa tidak? Menakutkan apa tidak? Parah apa tidak? Ya, jadi jangan sampai kita terjerumus dengan hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga tentang riba juga, bahwasannya 1 dirham, ya, itu 1 dirham itu lebih besar dosanya daripada, anak agak lupa 30 berapa lah, ya, anak lupa 35 atau 36 kali berzina. Ya, ini kalau nggak salah hadis daripada Anas bin Malik. Ini mungkin bisa dicek lagi, 35 atau 36 kali berzina. Ya, maka sangat keji sekali tentang hal tersebut. Bahkan di hadis Jabir radhiyallahu an, ya, Rasulullah SAW itu mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, ya, dan penulis transaksi riba. Ya, Rasulullah SAW mengutuk, ya, yang demikian itu. Itu harus hati-hati, ya. Jadi bukan cuma orang yang ngasih pinjaman riba yang makan riba, antum yang ngasih makannya, yang setornya itu juga antum termasuk, bahkan yang menulisnya juga termasuk. Maka anda sering mengingatkan, hati-hati yang kerja di perbankan atau di mana, ya, perlu tahu ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Takutnya apa? Hal tersebut bisa menimbulkan penyebab daripada dia dilaknat, penyebab dia terjatuh ke dalam kesalahan. Kita masuk ke dalam jual beli, ya, jual beli kredit, ya. Flyernya tadi judulnya perspektif hukum sama perspektif agama. Ya, kita ke agamanya dulu, ya. Kita kesampingkan tentang perspektif hukum, undang-undang apa yang mengaturnya, ya. Biasanya kalau kaitannya dengan bank, ya, nanti ada undang-undang hak tanggungan, ya, dan lain sebagainya yang mengatur tentang hal tersebut, ya. Pengertian daripada jual beli kredit yaitu apa? Transaksi jual beli di mana barang itu diterima pada waktu transaksi dengan apa? Dengan pembayaran secara tidak tunai, ya. Dengan pembayaran secara tidak tunai, atau bahasa kitanya apa? Dicicil, ya. Dengan pembayaran secara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Jadi hakikatnya membeli barang secara kredit itu hakikatnya apa? Membeli barang dengan cara utang, ya kan?
Hakikatnya apa? Jual beli kredit, membeli barang dengan cara utang, dengan cara tidak tunai. Sebenarnya utang itu tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang ini sangat membutuhkan barang tersebut, ya, dan dia merasa mampu untuk melunasinya. Maka sebenarnya tidak dianjurkan seorang muslim itu untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan tersier, kebutuhan mewah. Membeli barang tersebut dengan cara kredit itu tidak dianjurkan. Karena yang dianjurkan kalau memang benar-benar perlu, kalau memang benar-benar terdesak, ya, butuh banget motor misalkan, nggak bisa sama sekali zaman sekarang misalkan jualan misalkan, kalau pakai elok bolak-balik mungkin lama atau gimana, ya butuh banget motornya, masuk kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder. Dia mampu melunasinya secara perhitungan dia, maka ini dibolehkan. Anas bin Malik radhiyallahu an ini mengisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan hutang, ya, dan kita semua banyak sudah hafal bersama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, wal ajzi wal kasal wal bukhli wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatur rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, ya, kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan dari kemalasan, dari sifat bakhil dan dari sifat penakut, dan dari lilitan hutang dan laki-laki yang menindas. Ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan hutang, ya, maka beliau Rasulullah SAW menjawabnya, inna rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Karena seseorang yang dililit hutang, ya, seseorang yang dililit hutang, kata beliau apa? Bila berbicara dia akan berbohong, dan bila dia berjanji dia akan mengingkarinya atau memungkirinya. Nabi SAW juga bersabda, la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, apa hal tersebut kepada Rasulullah SAW? Beliau bersabda, hutang. Hadis riwayat Ahmad, dan derajat hadis ini hasan. Umar bin Khattab pernah berkata, hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang itu mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dalil-dalil di atas semua, maka hal tersebut menunjukkan, ya, bahwa berhutang itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, berhutang tidak dianjurkan dalam Islam, karena orang yang berhutang, ya, disebutkan oleh Umar apa? Hidupnya diawali dengan kegelisahan dan diakhiri dengan kebinasaan. Kecuali berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, izna Rasulullah SAW min Yahudiyyin ta'aman binasi'atin warahanahu dir'ah. Jadi Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha itu membeli bahan makanan dari Yahudiyan, dari seorang Yahudi, binasi'atin, dengan cara tidak tunai atau hutang.
ya, warahanahu dir'ah, dan menjadikan baju besinya itu sebagai jaminan. Maka dalam hadis di atas tadi yang kita sebutkan itu digambarkan bahwa Rasulullah SAW itu berhutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Jadi yang mencontohkan kebutuhan sekunder, motor ya. Rasulullah SAW butuh berhutang karena untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok, kebutuhan bahan makanan dari seorang Yahudi, dan menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan bahan makanan untuk diri Rasulullah SAW dan keluarganya. Jadi bukan untuk barang mewah. Maka sungguh bertolak belakang sikap Nabi Muhammad SAW dengan sikap sebagian orang Muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Ini bahasanya terlalu mudah. Jadi bukan berarti dilarang, tapi dipilih-pilih. Penting banget apa enggak barang tersebut dibeli. Jangan sampai jual beli kredit ternyata untuk kebutuhan yang sifatnya tersier, untuk kebutuhan luks, untuk kebutuhan mewah. Misalkan handphone aja cukup sebetulnya, handphone biasa, kemudian dia harus handphone yang kameranya matanya 3, iPhone ya, iPhone 13, iPhone 14, harganya dapat motor itu ya, 25 juta lebih. Padahal bisa dia pakai handphone yang biasa saja. Kebutuhannya apa paling? Jualan di medsos, ya paling gitu kan. Berhubungan dengan keluarganya segala macam ini dan itu bisa pakai handphone yang biasa, ya. Maka dalam hadis tersebut digambarkan bagaimana Rasulullah SAW tidak bermudah-mudah untuk hal ini. Dan orang tersebut juga harus memperkirakan bahwasanya ia memang benar-benar mampu untuk melunasinya. Sekalipun misalnya harganya itu mahal, ya, dengan harga tidak tunai itu harganya tentu lebih mahal daripada harga tunai. Dia benar-benar bisa melunasinya. Dihitung itu kira-kira dia bisa menghitung, dia bisa melunasinya, dan itu untuk kebutuhan yang sifatnya memang dia benar-benar perlu. Dan jual beli kredit ini dalam Islam itu dibolehkan, sebagaimana halnya keputusan Majmu' al-Fiqh al-Islami, ya, divisi fikih OKI tahun 1990 yang kurang lebih berbunyi boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai, ya, daripada dijual tunai. Jadi menjual barang secara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai itu boleh, ya. Itu berdasarkan keputusan Majmu' al-Fiqh al-Islami, ya. Harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati, ya. Juga fatwa ulama kerajaan Arab Saudi, ya, yang nomor 1178 yang kurang lebih berbunyi, waktu itu ada yang bertanya bahwasanya gini: saya memiliki sejumlah uang, ya, yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga berapa? 9.000 real. 9.000 real itu dikali aja 4.000 kalau rupiahnya, ya. Lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit, ya, selama 1 atau selama 2 tahun, ya. Seharga berapa? Seharga 10 atau 14.000 real, ya, dengan uang mukanya itu 2.000 real. Apakah usaha tersebut itu termasuk ke dalam riba, kata si penanya, ya. Kemudian dijawab, ya, berdasarkan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi tadi nomor 1178, ya, dengan firman Allah Ta'ala yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan jual beli kredit ini termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Jual beli kredit ini termasuk ke dalam jual beli yang dihalalkan berdasarkan fatwa Lajnah Daimah. Ini yang
ini juga merupakan fatwa daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, mufti dari kerajaan Arab Saudi di masanya. Ya, beliau berkata, ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga 150 real, padahal harganya dia beli secara tunai berapa? 100 real. Kata beliau, ya, kata Syekh bin Baz, transaksi ini hukumnya boleh karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai, dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai apa? Ijma bahwa hukumnya boleh. Dan sebagian ulama kontemporer memang melarang transaksi ini. Ya, sebagian ulama kontemporer memang melarang transaksi ini karena dianggap riba. Ya, ada dalilnya, ada dalil pendapat yang melarang jual beli, ya, jual beli kredit, tapi tidak kuat, ya. Beliau juga pernah berkata jual beli kredit itu hukumnya boleh dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad. Jadi saat akad itu disepakati lamanya angsuran itu berapa dan harganya itu berapa di awal. Ya, sekalipun jual belinya kredit itu biasanya apa? Lebih mahal daripada jual beli tunai. Kalau jual beli kredit tidak lebih mahal dari jual beli tunai, ada nggak orang yang mau jual beli kredit kalau harganya sama? Ya, mungkin jarang banget, kecuali niatnya menolong, ya. Jarang pedagang mau, mesti harganya berbeda, tapi di awal disepakati harganya berapa, dicicilnya selama berapa lama, berapa kali angsuran itu disepakati. Hal ini dibolehkan karena apa? Kedua belah pihak itu diuntungkan. Yang satu pedagang diuntungkan, keuntungannya lebih banyak. Yang satu si pembeli diuntungkan karena dia bisa mendapatkan barang lebih cepat daripada waktu yang dia perkirakan untuk mengumpulkan uangnya. Ya, karena dia udah kepepet banget, sudah perlu banget. Dan dalil-dalil yang membolehkannya, Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah engkau menuliskannya, dicatat. Ayat ini di atas, ya, tadi yang disebutkan mencangkup seluruh akad tidak tunai termasuk yaitu jual beli kredit, itu dicatat. Kemudian yang kedua dalilnya yaitu diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi Muhammad SAW menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan-pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada itu tidak mencukupi, maka Nabi memerintahkanku untuk membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Ya, maka Amr bin As itu membeli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat itu datang. Tatkala unta zakat datang, maka Nabi Muhammad SAW itu membayarnya. Maka hadis tadi yang disebutkan dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membenarkan menukar seekor unta yang diterima dengan tunai dengan 2 atau 3 ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat itu datang. Dengan cara apa? Dengan cara tidak tunai, dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai. Kemudian dalil yang ketiga, bahwasannya istri Zaid bin Arqam itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhum tentang jual beli yang dia lakukan, yang dilakukan oleh istri daripada sahabat Zaid bin Arqam. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham, dibayar secara tidak tunai.
Lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada istrinya seharga 600 dirham dibayar secara tunai. Ya, maka Aisyah itu memarahinya. Aisyah itu marah ya karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba. Aisyah marah karena bisa jadi akad ini dimaksudkan untuk mengakali riba, karena Zaid itu menerima 600 dirham secara tunai yang nanti kemudian dibayarkan 800 dirham pada waktu yang akan datang. Ini sama dengan dia meminjam 600 dirham dan nanti dibayarkannya berapa? 800 dirham. Sementara perpindahan barangnya hanya sekedar kedok untuk melegalkan riba. Maka dalam hadis di atas, Aisyah tidak mempersoalkan harga budak tunai itu 600 dirham dan harga budak yang tidak tunai itu 800 dirham. Aisyah radhiyallahu anha tidak mempermasalahkan itu. Ini berarti apa? Bahwa harga tidak tunai itu lebih mahal daripada harga tunai, itu suatu hal yang biasa dari masa para sahabat. Jadi diperbolehkan. Maka mungkin akan timbul pertanyaan, ya, lalu apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Ya kan? Akan timbul pertanyaan itu. Sekilas tidak ada bedanya antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah kemudian peminjamnya membayar sebanyak 11 juta rupiah setelah 1 tahun, dengan orang yang dia membeli barang dengan harga 10 juta dibayar secara tunai dan 11 juta dibayar secara tidak tunai dengan angsuran selama beberapa rupiah dalam 1 tahun. Karena ada tambahan 1 juta dalam transaksi tersebut. Ya, sekilas seperti tidak ada bedanya. Ya. Inilah yang diucapkan oleh orang-orang kafir jahiliyah saat Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan riba. Mereka berkata enggak ada bedanya antara riba dan jual beli, kata orang-orang kafir jahiliyah. Maka Allah menceritakan argumen mereka tersebut dan membantah dengan firman-Nya, qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah, mereka berkata, mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara dua transaksi tersebut. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar terhadap dua transaksi tersebut. Yang pertama, ya, riba akadnya pinjam meminjam atau apa? Qard. Akadnya apa? Qard, pinjam meminjam. Yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar. Itu kalau riba tadi. Pinjam 10 juta ya dibayar 10 juta. Ana waktu itu pernah sedikit berargumentasi tentang, lalu gimana kalau kita pinjam 10 juta nih? Ya, kita pinjam 10 juta. Kan nggak boleh dibayar 11 juta. Nggak boleh ada kesepakatan seperti itu. Tapi kita yang dipinjami biasanya merasa berterima kasih, betul? Kita lebihin 1 juta misalkan, jadi 11 juta. Tapi ini tidak disepakati di awal, boleh nggak? Waktu itu anak debat dengan, bukan debat ya, berargumentasi dengan seorang ustadz tersebut bilang, enggak, ini nggak boleh, ini jatuhnya riba. Kemudian beliau buka-buka referensi lagi, ya, terus beliau hubungin lagi, iya benar kata antum, boleh kalau tidak ada kesepakatannya, sebagai tanda terima kasih. Dan ini merupakan ciri akhlak seorang muslim yang mulia, ya kan? Dia dibantu, kemudian dia memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Tapi ingat, tidak boleh ada kesepakatan di awal.
Yang minjemin juga jangan ngarep-ngarep. Jangan sampai nanti jatuhnya akhirnya hakikatnya riba, tahu sama tahu. Nggak repot kan? Wah, udah kebiasaan nih. Kalau minjemin 10 juta, nanti dikembalikan 11 juta. Itu hati-hati juga dengan yang demikian, ya. Pada jual beli kredit itu akadnya jual beli kredit adalah akadnya jual beli. Akadnya bukan utang piutang. Kalau tadi yang riba akadnya utang piutang, 1 juta yang dibayar 1 juta, 10 juta dibayar 10 juta, nggak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan jatuhnya ke dalam, termasuk ke dalam riba. Tapi kalau akad jual beli kredit, akad jual beli kredit adalah akadnya apa? Jual beli, ya, yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal. Ini beda ya, akadnya saja sudah beda. Yang satu akadnya utang piutang, yang satu akadnya jual beli. Akad utang piutang nggak boleh ada keuntungan, akad jual beli boleh ada keuntungan. Itu perbedaannya riba dengan jual beli kredit. Kemudian yang kedua apa? Pada riba itu bunga kreditnya berasal dari pembayaran atau pembiayaan keuangan, yakni apa? Uang ditukar dengan uang, ya kan? Jadi bunga dari kredit itu berasal daripada pembiayaan keuangan. Yang tadi Anda bilang, mau beli motor, datang ke lembaga pembiayaan leasing, ya, harga motornya 10 juta. Nih, leasing kasih 10 juta. Leasing ngasihnya 10 juta loh. Ngasih uangnya kemana? Biasanya ke dealer, ya, atau juga bisa ke ini. Umumnya biasanya langsung ke dealer. Yang biayain siapa? Yang bayar yang beli leasing. Kemudian si konsumen menyicilnya yang totalnya katakan 12 juta atau 13 juta. Beli apa? Beli uang, karena yang dikeluarkan leasing uang, kemudian dia bayar uang. Kalau misalkan dibuat syariah, ya tadi leasing, beli dulu motornya, jadi punya leasing. Motornya ada pada tangan leasing, bukan masih di awang-awang. Kemudian leasing menjualnya kepada konsumen, ya. Ini karena cash 10 juta, kalau kredit 12 juta, boleh nggak? Boleh. Nanti ada beberapa persyaratan-persyaratan tertentu yang biasanya ada kesalahannya apa saja yang nggak boleh. Misalkan denda keterlambatan itu nggak boleh. Nanti akan dijelaskan. Ini terjadi di Arab Saudi, ya. Jadi tadinya itu pihak perbankan itu begini sistemnya. Ini anak jadi banyak nyebutin itu apa namanya merek. Nggak tahu nanti disebarkan di YouTube apa enggak. Nanti kita pikirkan lagi ya. Jadi banyak merek soalnya. Nggak enak. Ya. Nah, itu pada awalnya kan banyak orang datang ke bank itu mau beli mobil. Ini di Arab Saudi, ya. Nanti biasanya begini mintanya, mobil itu sudah dibeli sama bank, katakanlah di rupiah aja biar gampang ya, 100 juta misalkan. Nanti bank jual ke konsumen dengan waktu tertentu, dengan harga tertentu berbeda. Waktu awal ini pihak bank itu di Saudi itu minta kerjasama yang namanya hak hiyar. Hak hiyar itu gini, ini dibeli mobil tersebut ke dealer, tapi ini bisa dikembalikan kepada dealer selama jangka waktu tertentu. Tujuannya apa? Jaga-jaga kalau konsumen ini udah pesen tiba-tiba dia nggak jadi, iya kan? Ini kan ada resiko di bank. Pada awalnya itu dealer Arab Saudi itu nggak mau, enggak lah, nggak bisa kayak gitu. Enak aja misalkan udah dibeli tapi masih bisa dikembalikan kalau jaga-jaga konsumennya nggak jadi beli. Karena melarang demikian, penjual itu merosot tajam. Ana lupa berapa persen, ya, 20% atau berapa lah. Pihak bank akhirnya ngambil ke luar negeri, ke dealer-dealer di luar Saudi untuk supaya ada hak hiyar. Kalau nggak salah 1 bulan atau berapa, bank bisa mengembalikan mobilnya kalau konsumen yang tadi janji mau beli tapi nggak datang, belum akad loh. Konsumen sama bank belum akad, baru sekedar janji, belum akad. Karena bank belum punya barangnya, nggak boleh akad dulu.
Salah satu syarat daripada jual beli kredit, nggak boleh akad dulu kalau barangnya belum ada di tangan. Tapi masalahnya orang itu biasanya seringnya gini, barang udah ada di tangan, nih barangnya datang nih, kok jadi saya akhirnya beli mobil second, padahal bank sudah beli mobilnya, rugi nggak bang? Rugi. Maka ada dalam Islam itu solusinya, namanya hak hiyar. Jadi mobil itu jadi milik bank, sudah dibeli sama bank ke dealer, tapi bank ini bisa mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, 1 bulan misalkan, atau berapa lama. Ini jaga-jaga. Jadi antum mungkin umahat atau ikhwan ini bisa menjadikan ini sebagai solusi. Ya, kadang orang datang, antum punya kelebihan uang nih, uang banyak, tapi antum bingung usahanya apa. Kredit aja lah, ya, jadi tukang kredit aja lah, ya. Kemudian, oh iya kata Ustadz itu nggak boleh kalau kita akad dulu sama si penjual, pembeli sama si konsumen. Datang orang, saya mau beli motor, harganya yang ini, warnanya ini, mereknya ini, segala macam. Misalkan motor lah gampangnya, ya. Kemudian orang tersebut, pedagang tersebut, oke, siap. Nggak boleh akad dulu, DP dulu misalkan, nggak boleh. Motornya udah ada belum? Belum ada, nggak boleh. Maka caranya gimana? Diikat dengan perjanjian, janji ini ya. Kemudian beli. Kalau dia nggak punya hak hiyar, motornya sudah dia beli, sudah ada di tangan dia kemudian ngubungi konsumen, nih motornya udah ada, udah saya beli. Konsumennya bilang, nggak jadilah, saya beli motor second aja. Rugi nggak dia? Rugi. Kalau dia punya hak hiyar, kalau dia ada perjanjian sama dealer, ini nanti saya kepastian belinya 1 bulan ya, atau 3 hari ya. Jadi kalau belum 3 hari masih boleh dikembalikan, paham nggak maksudnya? Itu hak hiyar. Biasanya kalau mungkin sering kali antum jadi tukang kredit itu sering belanja ke situ, biasanya bisa mau biasanya, karena kan beli terus, nggak cuma sekali, langganan ya, atau apapun lah itu ada hak hiyar. Itu ininya. Penyelesaian yang lain ya, cara atau yang lain tuh gini, titip uang tapi bukan sebagai DP, paham ya? Sekedar cuma titip uang saja, tapi diingatkan betul itu bukan DP, ya, uang jaminan saja, bukan DP, nggak termasuk ke dalam harga. Nanti ketika barangnya udah datang, uang jaminnya dikembalikan, baru dia bikin akad baru, akad jual beli kredit. Tapi yang lebih bagus ya nggak ada kayak ginian, tidak ada uang jaminan-jaminanan. Ya, tapi resiko kalau nggak jadi, kalau konsumennya nggak bisa dipegang janjinya, itu resiko, ya. Jadi itu makanya kalau yang namanya resiko itu pasti keuntungannya lebih banyak. Antum jual beli beras atau air ya Pak Mul, untungnya nggak mungkin banyak, karena apa? Itu kebutuhan pokok. Tapi kalau jual beli kredit bisa untung 30%, 50%, karena ada resiko. Semakin banyak resikonya, semakin besar resikonya, maka semakin banyak keuntungannya, itu biasanya demikian. Ya. Kembali ke dalam tadi perbedaannya, bunga kredit itu berasal dari uang tadi, ya, dari pembiayaan keuangan. Jadi uang ditukar dengan uang, tapi pada kredit riba, tapi pada jual beli kredit itu dari apa? Laba keuntungan kredit itu berasal dari apa? Pembiayaan barang. Itu barang ditukar dengan uang yang tadi Anda sebutkan tadi. Ada keuntungan tadi. Ya, untungnya adalah laba itu dari barang tersebut. Yang tadinya barangnya modalnya 1 juta, kemudian kalau dijual kredit jualnya 1,5 juta misalkan. Untungnya dari mana? Dari uang atau dari barang? Dari barang. Beda nggak sama jual beli riba? Sama riba beda. Kalau riba kan untungnya dari uang. Kalau ini untungnya dari jual beli barang. Ya, kalau riba dari pembiayaan keuangannya. Kemudian riba lagi, dalam akad riba itu tidak ada perputaran harta. Ya, tidak ada perputaran harta pada
akad riba. Uang ditukar sama uang. 1 juta ditukar 1,5 juta, 1,200.000, 1 juta. Nggak ada perputaran harta. Tapi pada jual beli kredit itu apa? Dalam penjual kredit itu terjadi perputaran harta. Dari uang kemudian jadi barang. Barang kemudian kembali lagi jadi uang, ya. Jadi ini membuat roda perekonomian itu berputar. Harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang yang para pemilik modal, orang yang uangnya banyak. Tapi kalau tadi riba itu harta dimonopoli sama itu aja, uang ditukar sama uang. Tapi kalau pada jual beli kredit, uang jadi barang, nanti barang jadi uang, ekonomi jalan, ekonomi muter. Makanya sistem perekonomian yang berdasarkan riba ini, ya udah resikonya inflasi. Karena roda perekonomian tidak berputar secara hakikat. Uang ditukar dengan uang. Kemudian riba lagi, bedanya apa lagi? Kredit riba itu merupakan apa? Sebab utama terjadinya problem ekonomi yang merasakan masyarakat. Ya, tadi yang Anda singgung tadi dalam bentuk inflasi. Uang dulu sama uang sekarang beda nggak? Beda, karena terjadinya inflasi. Ya, Anda masih ingat ketika Anda zaman mondok dulu, kalau Ramadan itu bantu ibu di toko, itu harga cat metrolit itu 40.000. Itu kalau Anda nggak salah 2004 apa 2005. Terakhir Anda di toko 2 tahun yang lalu, harga cat metrolit itu sudah 125, ya. Ya, itu berbeda. Sudah berbeda. Jadi kredit riba itu merasakan masyarakat karena dalam resikonya apa? Terjadinya inflasi. Karena apa? Pertambahan jumlah uang itu tidak diikuti dengan pertambahan jumlah barang dan jasa. Akhirnya, paham nggak maksudnya? Kalau uangnya lebih banyak pertambahannya daripada barang sama jasa, akhirnya untuk mendapatkan jasa atau barang ini akan lebih mahal apa lebih murah? Kalau jumlah uangnya tambah banyak tapi barang sama jasanya nggak nambah banyak, akan lebih mahal. Paham ya? Ini hakikat dari riba akan menyebabkan hal tersebut. Akan menyebabkan hal tersebut. Berbeda dengan jual beli kredit, di mana jumlah uang yang dikucurkan, ya, jumlah uang yang dibayarkan itu diiringi dengan bertambahnya barang dan jasa secara real. Ya. Nah, sebagian ulama kontemporer yang tadi Anda singgung itu mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal daripada harga tunai. Ya, pendapat ini dipopulerkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, di antara dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Ya, Rasulullah SAW melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Nah, di antara penafsiran bentuk 2 jual beli dalam 1 jual beli, itu penjual berkata, saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian, maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya 2, kreditnya sekian dan kalau harganya tunai dia sekian. Ini yang menyebabkan tadi, ya, pandangan Syekh Albani bilang apa? Ini termasuk ke dalam dua harga, nggak boleh. Ini pendapat yang melarang tadi apa? Jual beli kredit. Jadi ada, ya, sebagian ulama kontemporer yang mengharamkan jual beli kredit, dan ini dipopulerkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala pendapat ini. Ya, dalilnya tadi yang disebutkan, ya, Rasulullah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ya, lalu tanggapannya apa tentang dalil ini? Dalil ini enggak kuat. Dalil ini tidak kuat karena dia bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dalil-dalil dari
as-sunnah yang telah dijelaskan bahwasanya boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Tadi udah disebutkan kan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya boleh menjual barang secara kredit lebih mahal dari secara tunai. Juga terdapat kesalahan penafsiran dalam hadis di atas. Ya, ada kesalahan penafsiran dalam hadis di atas. Ya, yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, la ba'sa an yaqula lis-sil'ati hiya bin naqdin bi kada wa nasi'atin bi kada walakin la yaftariqa illa an ridan. Ya, walakin la yaftariqa illa an ridan. Seseorang itu boleh menjual barang dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ya, akan tetapi nggak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridho atas salah satu harga. Jadi udah ada harga yang disepakati. Jadi yang nggak boleh itu ada dua harga, itu maksud dari hadis tadi. Tapi kalau dua penawaran harga boleh. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Nih kalau tunai barang ini kalau tunai 1 juta, barang ini kalau tidak tunai dicicil selama setahun 1,5 juta misalkan. Penjual dan pembeli ini belum menyepakati salah satu harga di atas harga tadi yang disebutkan. Kemudian mereka berpisah. Ini nggak boleh. Ini namanya jual beli dengan dua harga. Karena belum ada kesepakatan. Yang dilarang yang demikian. Jadi ada kesalahpahaman dalam penafsiran. Yang dilarang ada dua harga. Kalau dua penawaran harga boleh. Ini harganya 1 juta, ini harganya 1,5 juta kalau dicicil selama 1 tahun. Mana yang dipilih? Mau beli yang cash apa yang cicil? Paham nggak? Yang cicil. Benar yang cicil ya? Berarti harganya berapa? 1,5 juta. Udah ada kesepakatan belum? Sudah, baru mereka berpisah. Itu boleh. Yang nggak boleh kalau belum ada yang dipilih. Barangnya diambil, harganya nggak jelas, ada dua harga. Itu yang dilarang yang namanya dua harga. Paham ya? Ini sering ini umahat biasanya tanya ini, boleh nggak? Katanya nggak boleh menjual beli dengan dua harga. Kalau dua harga nggak boleh. Kalau dua penawaran harga boleh. Disepakati dulu mana yang dipilih. Jadi hati-hati, salah menafsirkan dalil repot. Ya, makanya itu pentingnya belajar. Kita percepat sedikit ya. Udah 10:30. Persyaratan untuk keabsahan akad jual beli ini secara garis besar aja karena harus dijelaskan satu-satu sebenarnya. Tapi waktunya kan tidak memungkinkan ya. Kita akan jelaskan, kita sebutkan secara umum saja. Ya, secara cepat saja. Persyaratan apa sih SOP-nya kalau mau jual beli kredit? Karena umahat ini udah nggak sabar. Jadi gimana syaratnya kalau jual beli kredit? Biar syar'i tat. Gimana caranya? Persyaratan yang pertama ya, akad tersebut tidak boleh untuk melegalkan riba. Tadi istrinya siapa tadi yang dikisahkan? Ya, nggak boleh akal-akalan untuk mengakali riba. Maka nggak boleh jual beli inah namanya. Nanti akan dijelaskan jual beli inah. Ya, tidak boleh dalam akad jual beli kredit itu dipisah antara harga tunai dan marginnya ya, yang diikat dengan waktu dan bunga. Karena ini pada hakikatnya seperti riba. Ya, jadi yang syarat yang pertama Anda ulangi lagi, akad ini tidak boleh untuk dimaksudkan untuk melegalkan riba. Gampangnya gini. Ini nggak boleh akal-akalan. Paham ya? Ini nggak boleh akal-akalan. Ini harus benar-benar jual beli kredit. Nggak boleh akal-akalan karena dia butuh dana, dia rancang sedemikian rupa biar ini jadi kelihatannya syar'i. Paham nggak maksudnya? Yang tadi hadis tadi yang Anda jelaskan tadi, istrinya siapa? Jabir. Ya.
nggak boleh akal-akalan. Memang murni dia jual beli kredit, itu yang syarat yang pertama. Yang kedua, barang tersebut itu telah dimiliki oleh penjual, udah ada di tangan penjual, itu syarat yang kedua. Jadi barang tersebut lebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Jadi nggak boleh antum atau antuna nggak punya barangnya, mana DP-nya? Adil ya Islam? Adil. Iya kan? Ini bisa repot kalau begini, kalau sampai nggak ada barangnya. Maka nggak boleh pihak kredit melangsungkan jual beli kredit motor dengan konsumennya. Kemudian setelah dia melakukan akad, baru dia memesan motornya, kemudian membeli motornya ke salah satu pusat penjualan motor atau dealer, kemudian baru dia serahkan kepada pembelinya. Nggak boleh. Harus motornya udah punya dia, udah ada di tangan dia, kemudian baru jual beli kredit sama konsumen. Nih yang disepakati, harganya berapa, cicilannya berapa lama, akad di situ, harganya disepakati. Yang ketiga, syarat yang ketiga, pihak penjual kredit itu tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya. Jadi nggak boleh tadi dia sudah beli, ya, tapi barangnya belum diterima, itu nggak boleh dia melangsungkan akad. Jadi barangnya harus telah diterima, nggak cuma telah dibeli, paham nggak? Bedanya telah dibeli sama telah diterima, paham nggak? Telepon ke dealer, saya beli motor, ya kan? Beli motor, pesan, barangnya belum ada, kemudian dia langsung akad. Barangnya ada dulu di dia, udah jadi serah terima sama dia, baru dia jual beli secara kredit, ya. Jadi nggak cuma membeli, tapi dia juga harus telah diterima dan berada di tangannya. Itu syarat yang ketiga, ya. Syarat yang keempat, barang yang dijual ini juga penting, tidak boleh merupakan emas, perak, dan mata uang. Jadi emas, perak, dan mata uang itu nggak boleh untuk dicicil. Paham ya? Jual belinya harus tunai, ya. Jadi barang yang dijual itu bukan merupakan emas, perak, dan mata uang. Ini hati-hati, ibu-ibu ini sekarang lagi ini suka jual emas apa namanya, yang kecil-kecil itu kan, itu mereknya nggak ada sebutkan. Ya, hati-hati, itu harus ada di antuna dulu barangnya, baru kalian, karena harus tunai jual beli emas itu. Nanti akad terima uangnya dulu. Penjual tuh biasanya gitu, nafsu banget sama uang, mana sini uangnya, padahal barangnya belum ada di dia. Barangnya harus ada di dia, baru kasih. Jadi emas, perak, uang itu tunai, ya, harus tunai, nggak boleh dikredit. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ya, syarat yang kelima, barang yang dijual secara kredit itu harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maksudnya apa? Motornya diserahin sekarang juga, nanti ya motornya minggu depan, nggak bisa begitu. Motornya harus sudah ada, motornya sudah ada miliknya, ya. Motornya harus diserahkan kepada pembeli secara tunai, nggak boleh dinanti-nanti, ya. Itu syarat yang keberapa tadi? Kelima. Jadi barang yang dijual secara kredit harus diterima oleh pembeli secara tunai. Jadi nggak boleh transaksi jual beli kreditnya dilakukan hari ini, kemudian barangnya diterimanya besok, barangnya diterimanya 2 minggu lagi, barangnya diterimanya nanti, nggak boleh, harus tunai.
Karena ini termasuk ke dalam jual beli utang dengan utang. Ini namanya jual beli utang dengan utang, dan itu diharamkan, dilarang dalam Islam. Ya, itu SOP yang kelima. Kelima ya, benar ya. Kemudian yang keenam, pada saat transaksi itu dibuat, pada saat transaksi itu dilaksanakan, harganya harus satu, harganya harus jelas. Jangan sampai kejadiannya tadi yang Anda bilang, belum jelas harga mana yang dipilih. Berapa mas? Kalau 1 tahun 1,5 juta, kalau 2 tahun 2 juta. Udah nantilah bilang sama suami dulu, nanti kepastiannya lewat WA. Nah, nggak boleh. Harus di situ disepakati mana? Karena kalau sampai tidak disepakati di situ, akhirnya dia jatuh ke dalam apa? Jual beli dengan 2 harga. Boleh nggak? Tadi disinggung kan? Nggak boleh. Harus ada harga yang disepakati. Kalau jual beli dengan 2 penawaran harga, boleh nggak? Boleh. Kan cuma nawarin. Harus ada kesepakatan. Jadi ingat ya, yang keenam, harganya harus jelas. Harganya berapa? Ya. Kemudian yang ketujuh, akad jual beli kredit itu harus tegas. Ya. Akad jual beli kredit itu harus tegas. Itu jual beli kredit. Jangan seperti leasing. Leasing itu akadnya apa, tahu nggak? Beli sewa namanya. Ya, kalau ada yang pernah mungkin tergelincir pada dosa kredit motor, ya, itu akadnya apa? Sewa. Makanya bisa ditarik lagi. Jadi akal-akalan aja tuh, ya, repot. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh membuat persyaratan tambahan, kewajiban membayar denda, ya, kalau angsurannya telat, harganya jadi tambah, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh dalam Islam. Karena kalau sampai ada dendanya, ya, ada tambahannya, harganya berubah nggak? Berubah. Boleh nggak berarti? Nggak boleh, gitu ya, paham ya? Jadi itu termasuk ke dalam, kalau bertambahnya harga, maka itu merupakan bentuk dari riba, ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi bentuk transaksi jual beli kredit, ya, bentuk transaksi jual beli kredit, ya, yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan, maka ada 2, ya. Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhinya semua persyaratan, maka ada 2. Yang pertama, jika penjualnya telah terlebih dahulu memiliki barang yang akan dijual. Misalnya apa? Pemilik showroom motor, maka dia boleh nggak jual beli secara kredit? Boleh. Dia sudah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual. Seorang pembeli datang ke showroom, ya, lalu memilih motor yang dia inginkan, kemudian dia buat transaksi. Dia membeli motor seharga 15 juta rupiah. Setiap bulannya dibayar 1 juta. Jika dia terlambat membayar, tidak akan dikenakan denda dan harganya juga tidak naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang atau orang sebagai penjamin. Orang sebagai penjamin gini loh. Biasanya ya, yang namanya pegawai negeri biasanya itu kan ada tiap bulan dia punya terima gaji. Ya, gajinya itu sebagai penjamin. Kalau orang ini telat bayarnya, gajinya itu dipotong langsung. Jadi dia sebagai penjamin, itu bisa demikian, ya. Jadi nggak ada resiko untuk telat, atau ada barang jaminan supaya dia tidak telat, ya, menyerahkan barang atau menyerahkan orang sebagai jaminan. Jika dia terlambat membayar salah satu angsuran, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihannya. Paham ya? Kalau ada barang jaminannya, akhirnya barang jaminan itu bisa dijual sama si penjual. Buat apa? Buat bayar sisa tadi loh, yang sudah
jatuh tempo, ya, yang harus dibayar. Atau kalau jaminannya orang tadi, gajinya orang tadi langsung dipotong, ditransfer ke dealernya. Dan bisa juga sebagai jaminan, barang jaminannya itu dengan cara BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom, ya kan? Nah, itu kan juga bisa jadi jamin. Kalau enggak kabur orangnya. Apalagi orang sekarang. Kadang utang nggak dipikir di akhirat itu bakal ditagih. Padahal ngeri loh. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang dia masih punya hutang. Ngeri kan padahal. Walaupun dia seorang yang secara zahir dia jihad fi sabilillah, ya. Maka Rasulullah SAW itu dia berhutang dengan jaminan baju perangnya kepada orang Yahudi. Kalau nggak bisa membayar, maka secara otomatis baju perangnya itu bisa untuk. Nah, itulah indahnya akhlaknya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, biasanya pemilik showroomnya, pemilik showroom motornya, atau toko apa misalkan yang dia bisa dijual secara kredit. Yang kedua, jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, misalnya tadi leasing atau lembaga keuangan, maka calon pembeli tersebut itu memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Misalnya dia mau beli ya, misalkan warnanya ini, transmisinya ini, yang matic yang manual, tahun pembuatannya sekian, bla 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 bla, spesifikasinya jelas, warnanya jelas, dia berjanji dia akan membelinya, maka kemudian pihak lembaga itu berjanji akan menyediakan barang tersebut, ya. Maka ini baru sebatas janji, belum ada akad. Ingat loh, jangan ada akad dulu, karena barangnya belum ada, baru sekedar janji, belum terjadi akad. Tadi ana jelaskan caranya, bisa pakai uang jaminan. Ini jaminannya saya itu nggak bakal ingkar janji. Nanti uang jaminannya dikembalikan sebelum akad, baru buat akad lagi. Bisa dengan cara hak hiyar tadi, ya, orang tersebut udah kerja sama toko, nanti bilang sama tokonya, ini saya beli, saya lunasi nih, tapi nanti boleh ya dikembalikan kalau saya nggak jadi, kasih waktu saya misalkan hak hiyarnya itu 7 hari atau mungkin 1 bulan. Jadi kalau belum 1 bulan atau belum 7 hari, barang tersebut boleh dikembalikan. Jaga-jaga kalau konsumennya batal. Wah, jadilah beli mobilnya, saya beli mobil second aja ternyata harganya 50 juta dapat misalkan. Jaga-jaga itu. Jadi ada 2 penyelesaian tadi ya. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik yang tanpa adanya itu. Karena resikonya dia mau untung nggak? Mau untung besar kan? Mau untung besar. Mau untung besar ya resikonya harus besar. Masa untung besar resikonya kecil? Namanya orang curang. Iya kan, resikonya besar. Makanya dia benar-benar. Ada salah satu toko itu kredit segala macam barang. Jadi di toko itu nggak ada barangnya, kredit syariah nggak ada barangnya. Jadi orang nanti datang, nanti pesan barangnya apa, misalkan magic jar, misalkan apa segala macam. Ini peluang loh, peluang usaha juga kalau orang yang kelebihan uang, ya kan. Kemudian dia adakan barangnya, dia janji segala macam ini, dia ada barangnya, dia telepon orangnya, nih barangnya udah ada, ayo kita buat akad, baru ada akad. Tapi ada itu toko itu dia cuma melayani 200 juta lah totalnya, karena dia baru kecil-kecilan aja, mungkin tadi magic jar terus apa segala macam. Dan untuk orang-orang yang dia benar-benar tahu, kenal, amanah segala macam, kalau enggak kabur, ya kan, belum tahu belum apa kabur, uangnya barangnya udah didapat, cicilannya nggak dibayar. Itu makanya butuh jaminan, ya, butuh jaminan atau orang sebagai jaminan. Lalu kemudian karena tadi udah janji, sama-sama janji, kemudian diadakan barangnya, baru kemudian pihak toko tadi ya melakukan akad kepada pembeli tersebut.
ya, melakukan akad dengan pembeli tersebut. Berapa harganya harus pasti, terus cicilannya berapa, kemudian selama berapa lama. Ya, ingat loh, bagusnya itu pakai barang jaminan kalau untuk kehati-hatian. Ya, kalau yang terbaik ya oke, tadi yang terbaik tanpa adanya itu. Tapi kan orang sekarang apa ya bisa pakai itu. Kadang jenggot itu hanya soal jenggot. Ya, ternyata kalau sudah lihat uang sudah lupa dengan jenggot. Ya, dulu anak sedih itu pernah itu ada seseorang itu pinjam sama seorang ikhwan uang sekitar berapa, kemudian belum bisa bayar-bayar, kemudian nggak mau datang kajian gara-gara itu. Kan jadi yang tadinya niatnya bagus mau minjamkan uang supaya ini, karena dia nggak bayar-bayar kan, malu kan datang kajian, ketemu sama ikhwan itu lagi, akhirnya nggak datang kajian, kan repot jadinya. Ya, bagusnya itu ada jaminannya kemudian dicatat. Kalau mobil atau motor ya ada BPKB-nya kan biasanya masih atas nama si pemilik showroom ya, atau orang yang menjualnya itu. Dan penjelasan yang lain tentang poin-poin tadi, itu poin-poin tadi seolah-olah mudah tadi, harus di hati-hati itu SOP-nya tadi kalau mau jual beli secara kredit. Nanti sebenarnya ada penjelasan satu persatu poinnya, itu lebih dalam sebenarnya. Apa prakteknya? Karena kadang biasanya yang terjadi praktek itu lebih kompleks daripada teori. Teorinya kayaknya gampang, begitu ini kalau kayak gini gimana? Tapi kok jadi kayak gini ribet. Nah, itu ada penjelasan per poin, tapi waktu kan kita nggak nyanjak ya. Udah hampir jam 11, maka mohon maaf kalau ada kesalahan datangnya dari anak pribadi ya, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما